Belum lama ini, Ahmad Dhani kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya, ia berani menyentil band Kotak lewat unggahan sebuah foto yang diambil dari instastory Kotak Band yang menampilkan daftar lagu yang dibawakan Kotak saat mengisi acara musik di Cianjur, Jawa Barat. Ahmad Dhani menulis caption yang cukup tegas pada unggahannya. Membawakan lagu ciptaan seorang tanpa izin penciptanya adalah tindakan tidak punya etika dan melanggar hukum hak cipta. Postingan Ahmad Dhani itu didukung dengan komentar posan yang memberi emoji api. Unggahan Dhani itu dengan cepat menarik perhatian netizen dan pelaku industri musik. Hampir 1.000 komentar yang memanjiri postingan Ahmad Dhani tersebut. Ada 3 lagu yang menjadi sorotan dalam daftar lagu itu, antara lain Tinggalkan Saja, Masih Cinta, dan Pelan-Pelan Saja. Ketiga lagu ini memang populer dan ada persoalan hak cipta yang mengemuka. Netizen ramai memberikan komentar terkait postingan itu. Ketiga lagu yang digarisbawahi memang dibuat oleh Kotak semasa Posan masih bergabung bersama Dewiq dan juga Pai. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa unggahan Dhani itu sudah pasti ada Posan di belakangnya. Dari banyaknya komentar netizen, ada pihak yang membela Kotak, namun banyak juga yang mendukung postingan Dhani itu. Bukan tanpa alasan mengapa Dhani menyentil band Kotak, padahal dirinya sama sekali bukanlah pencipta lagu-lagu untuk Kotak. Lalu apa hubungannya? Sebagai seorang musisi yang telah banyak menciptakan lagu-lagu populer, Ahmad Dhani punya kepedulian tinggi terhadap masalah royalti. Dhani jadi garda terdepan bagi rekan-rekan seprofesinya yang menuntut keadilan terkait royalti. Bentuk nyatanya, Dhani membentuk Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Upaya Dhani untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kemakmuran komposer maupun produser di seluruh Indonesia. Dhani bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina AKSI. Jadi wajar saja Dhani mengunggah postingan itu, tapi unggahan Dhani justru mendapat tanggapan dari musisi dan pengacara Kadri Muhammad. Kadri menilai tuduhan melanggar hukum itu tidak relevan jika ditujukan kepada musisi. Menurutnya, penyanyi tetap dapat membawakan lagu ciptaan orang lain selama biaya royalti dan performing right dipenuhi. Kadri juga menegaskan pembayaran royalti itu dibebankan ke promotor atau penyelenggara, bukan musisi terkait. Kadri mengatakan argumen itu sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang itu bahkan mengatur pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Penyanyi bisa tampil untuk membawakan lagu di konser atau memiliki performing right, asal dia bayar. Bayar itu di dalam mekanisme yang sudah ada dan tertata. Pembayaran royalti dilakukan secara kolektif bukan secara individu. Hal ini pula yang membuat penyanyi tak perlu minta izin langsung kepada pencipta lagu ketika membawakan lagu di panggung. Tentu saja penjabaran dari Kadri ini mematahkan argumen Dhani dalam postingannya yang menyebutkan kalau menyanyikan lagu tanpa izin pencipta adalah tindakan melanggar hukum. Sebenarnya sebelum Dhani mengunggah sindiran terhadap band Kotak, Posan selaku mantan drummer Kotak sudah lama meributkan masalah royalti lagu-lagu yang turut ia ciptakan yang masih dinyanyikan oleh Kotak. Posan sudah beberapa kali melayangkan somasi, tapi Kotak mengabaikan somasi itu. Posan tak menginginkan band Kotak menyanyikan lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri, termasuk lagu-lagu ciptaannya bersama Sheila, Chua, dan Tantri. Namun Posan selalu gagal mensomasi Kotak. Ia sampai menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke kepolisian. Hingga kini tidak ada kejelasan terkait laporan hukum Posan terhadap Kotak. Posan merasa hak moralnya diinjak-injak sampai ia membuat laporan kepolisian. Tapi nyatanya Kotak tetap membawakan lagu-lagu yang dilarang Posan itu. Karena sudah melakukan laporan Posan tidak membawakan hasil. Ia tak mampu memenangkan perkara royalti itu karena sistem pembayaran direct lisensi secara teori tidak diatur undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. dan untuk para pencipta. Begitu juga dengan pernyataan Dhani yang menyebutkan menyanyikan lagu tanpa izin pencipta adalah melanggar hukum. Argumen Dhani itu dipatahkan oleh Chief Legal Federasi Serikat Musisi Indonesia atau PESMI, Panji Prasetyo. Ia menilai pernyataan Ahmad Dhani dan Posan Toping tidak relevan karena tidak tercantum di undang-undang. Jangan membuat interpretasi baru terhadap undang-undang yang sudah dari 2014 dan menjadi kelanjutan dari undang-undang sebelumnya.
Diubah, tiba-tiba orang disuruh menagih dengan sistem baru atau apalah. Sistem baru boleh, itu ide bagus. LMKN memang mesti di-upgrade, ujar Kadri. Masalah performing rights sudah diatur undang-undang, nggak perlu izin sepanjang penyelenggara bayar kepada LMKN, ujar Panji Prasetyo, selaku praktisi hukum dan sip legal Serikat Musisi. Terkait sentilan Ahmad Dhani itu, Kotak pun membela diri. Lewat instastory-nya, Kotak kembali menampilkan jabaran detail soal komposisi penulis lagu-lagu yang dipermasalahkan itu. Kami harus menyatakan sikap. Lagu Pelan-Pelan Saja, Dewiq 50%, Pai 25%, sisanya 25% bagi 4 antar personel Kotak. Masing-masing mendapat 6,25%. Lagu Selalu Cinta, Dewiq 50%, Pai 30%, sisanya 20% dibagi 4, masing-masing mendapat 5%. Lagu Masih Cinta, Dewiq 50%, Pai 13,5%, Kotak 37,5%, dibagi 4 masing-masing mendapat 9,38%. Lagu Tinggalkan Saja ciptaan Kotak dan Pai, untuk lirik Sela yang buat. Saling sindir di media sosial khususnya Instagram terus berlanjut. Kosan mengunggah kekesalannya lewat instastory-nya. Terus kalau lagu ciptaan bersama gue sebagai bagian dari pencipta lagu-lagu hits itu, gak dimintain izin untuk lagu tersebut dibawakan di konser sama artis lo. Terus gue diem aja gitu, ujar Posan. Ada pihak yang menilai bahwa konflik antara Posan dengan Kotak bukanlah masalah royalti, izin atau hak cipta saja, tetapi lebih ke rasa iri, dengki, dan sakit hati Posan, di mana saat ia memilih keluar dari Kotak, malah bandnya ini semakin berkibar. Sementara bandnya The Winner malah meredup. Netizen menilai harusnya Pai dan Dewiq lah yang pantas menyuarakan keras masalah royalti lagu-lagu ciptaan mereka, karena lebih banyak porsi dari Pai dan Dewiq mencipta lagu-lagu hits itu. Dhani pernah mengatakan kalau Pai dan Dewiq tidak mendapatkan royalti dari performing rights Kotak. Tapi masalahnya Pai dan Dewiq sekalipun tidak pernah meributkan masalah royalti itu. Justru Dhani lah yang speak up kalau Pai dan Dewiq tak dapat royalti. Dan Posan juga yang paling ribut, padahal yang punya kontribusi besar adalah Pai dan Dewiq. Peran Posan di situ hanya 6%. Dalam podcastnya bersama Ferdi Elemen, Pai membenarkan kalau ia tak dapat royalti dari performing rights, tapi yang publisher aman. Namun Pai lebih ingin cari jalan tengah. Kalau ribut-ribut nggak selesai juga, ujar Pai. Tapi gue memang nggak suka ribut-ributnya, mendingan iya kan, cari tengahnya biar seru gitu. Oh ya, dapat dua-duanya seru, temen lagi. Gue ngeliat ada yang ribut-ribut, aduh sedih juga sih. Iya, nggak selesai juga kalau nggak selesai. Iya, jadinya sasu ya, langsung masih ya. Berbeda dengan Dhani yang begitu lantang menyerang dan meributkan hak royalti, termasuk saat Once yang dinilai Dhani tak memberikan royalti atas lagu-lagu ciptaannya yang dinyanyikan Once. Pai malah tidak ingin meributkan hal itu. Pai nggak ngurusin, duitnya udah banyak, ujar Indra rekannya di BIP. Iya, ini harus dibereskan sih cepat nih. Kalau Indra bilang nggak, Om Pai bangga, ya udah duit udah banyak. Tapi memang kita nggak usah susuan gimana tuh. Ya, lebih ke solusinya aja. Solusinya. Sebenarnya benar sih sistemnya yang harus dibenerin. Iya. Sistemnya benar, nggak ada yang teriak, beres. Iya. Kontrolnya sebenarnya. Kontrol gitu.